Pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Trisyon Nusanto. Saya adalah salah satu dosen di program studi S1 Pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta. Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta merupakan perguruan tinggi pariwisata di Yogyakarta yang salah satu misinya yaitu mencetak sumber daya manusia unggul di bidang pariwisata, sehingga Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta berusaha menyesuaikan kurikulum agar kompetensi mahasiswa lulusan dapat gayut dengan kebutuhan dunia kerja di bidang pariwisata. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang ada di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta, yaitu mata kuliah Hukum Pariwisata. Mata kuliah Hukum Pariwisata menjadi mata kuliah pokok yang saya ampu sesuai dengan latar belakang keilmuan saya. Apa itu mata kuliah Hukum Pariwisata? Mata kuliah Hukum Pariwisata merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa semester 1 dengan bobot 3 SKS yang akan ditempuh selama 16 kali pertemuan, termasuk evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Mata kuliah Hukum Pariwisata ini memberikan pengetahuan teoritis dan aplikatif tentang hukum dan peraturan di bidang pariwisata, sehingga mahasiswa dapat memahami, menguasai dan memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan aturan-aturan hukum kepariwisataan di dunia nyata. Mata kuliah ini mengajarkan bagaimana mahasiswa bisa mengerti, menerapkan dan mengkritisi mengenai kedudukan aturan perundang-undangan, undang-undang pariwisata, rencana induk pengembangan pariwisata nasional, aturan-aturan perundangan lainnya, prinsip-prinsip penyelenggaraan pariwisata, kawasan strategi pariwisata, usaha pariwisata, kewenangan dan sistem koordinasi stakeholder pariwisata serta aturan-aturan pariwisata di dunia internasional. Untuk menambah pengetahuan mahasiswa juga diberikan materi tentang hubungan industrial pariwisata. Proses pembelajaran dalam mata kuliah ini dilakukan dengan cara kuliah tatap muka, diskusi, role playing and praktek. Outcome dari mata kuliah ini adalah membuka wawasan, mampu mengkritisi dan mengembangkan aturan hukum kepariwisataan secara hard skill dan soft skill, sehingga bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang nantinya bisa berdaya saing di tingkat global. Capaian pembelajaran dari mata kuliah Hukum Pariwisata yang diharapkan adalah CPMK 1, mahasiswa mampu memahami isi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. CPMK 2, mahasiswa mampu memahami isi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. CPMK 3, mahasiswa mampu memahami isi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengelolaan Pariwisata Nasional. CPMK 4, mahasiswa mampu menerapkan konsep hukum pariwisata dalam kehidupan sehari-hari dan bertanggung jawab atas ilmu yang diperoleh. CPMK 5 memiliki moral, etika, dan perilaku mencerminkan warga negara yang taat kepada peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan CPMK tersebut, maka ada 7 materi pokok pada mata kuliah Hukum Pariwisataan. Yang pertama, arti penting mata kuliah Hukum Pariwisata. Yang kedua, arti penting pengaturan hukum dalam dunia pariwisata. 3, sumber-sumber hukum. 4, sifat dan ciri hukum. 5, klasifikasi hukum yang ada. 6, tujuan hukum. 7, subjek dan objek hukum. Dengan materi pokok tersebut, metode pembelajaran yang digunakan yaitu delivery, interaction, and assessment. Delivery yaitu paparan materi dengan metode ceramah menggunakan PowerPoint PPT saat menyampaikan teori. Saya sertakan contoh-contoh penerapannya agar lebih mudah dipahami oleh mahasiswa. Interaction, dalam pembelajaran saya coba membangun interaksi aktif 2 arah dengan mahasiswa dengan tanya jawab yang spontan atau dengan diskusi kelompok kecil di kelas. Assessment itu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa selain penilaian evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Saya juga berikan tugas-tugas yang menekankan pada mahasiswa melihat kondisi hukum perundang-undangan dan mengaitkan dengan studi kasus yang sudah diberikan. Pada pertemuan akhir mata kuliah Hukum Pariwisata ini,
akan diadakan diskusi kelompok tentang studi kasus yang berkaitan dengan hukum pariwisata agar mahasiswa bisa mengidentifikasi. Untuk pembobotan penilaian mahasiswa dalam mata kuliah ini adalah kehadiran dan partisipasi 10%, tugas kuis 40%, ujian tengah semester 30%, dan evaluasi akhir semester 20%. Bobot penilaian ini membantu mahasiswa untuk menentukan strategi mendapatkan nilai sesuai yang mereka harapkan. Adapun beberapa referensi yang saya gunakan dalam pembelajaran hukum pariwisata ini adalah buku ajar dari modul buku ajar hukum pariwisata dari Trisyo Nusanto, lalu pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia oleh CST Council tahun 1989, perencanaan pengembangan destinasi pariwisata dari Hadinoto tahun 1996, pengantar tata hukum Indonesia 1995 oleh Profesor Hartono Husni, lalu pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia, lalu pengantar ilmu pariwisata Angkasa Bandung, lalu mengenal hukum oleh Prof. Sutikno Mertokusumo, lalu terkait dengan regulasi, beberapa regulasi, ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang hukum pariwisata, lalu tentang kepariwisataan, lalu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang terkait nanti dengan hubungan industrial, lalu filsafat dan teori ilmu hukum Teguh Prastyo 2014, juga beberapa referensi tambahan lainnya. Berikut ini adalah video singkat pembelajaran mata kuliah hukum pariwisata pada pertemuan ke-11 dengan materi tentang pemutusan hubungan kerja PHK dan pekerja anak dan pekerja perempuan serta outsourcing di Indonesia. Selamat menyaksikan. Mohon perhatiannya akan saya panggil satu-satu ya. Kak Vinda Juantasya Puspita, hadir. Telma Natanela Alexandra Lasmanahu, hadir. Ajeng Pramudya Wardani, hadir. Riang Aprilia, hadir. Muhammad Rofib, hadir. Selamat siang semuanya. Siang. Pada siang hari ini kita akan memulai mata kuliah kita hukum kepariwisataan. Sebelum kita memulai kuliah kita, kami mohon dari salah satu mahasiswa atau mahasiswi untuk memimpin dengan doa terlebih dahulu. Dipersilakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Cukup? Ya, terima kasih dari teman-teman mahasiswa yang sudah memimpin dengan doa. Kita akan memulai kuliah kita pada siang hari ini tentang hukum pariwisata. Di materi ini adalah materi yang ke-11. Ini akan membicarakan tentang apa itu hubungan industrial pariwisata. Hubungan industrial pariwisata adalah hubungan antara pekerja yang dengan perusahaan, di mana itu berlakunya di destinasi pariwisata apapun jenisnya. Nah, oleh sebab itu nanti kami mohon dari teman-teman mahasiswa, barangkali nanti ada yang perlu didiskusikan, akan tetapi saya akan memberikan sedikit tentang bagaimana pada pokok bahasan tentang hubungan industrial pariwisata itu terkait dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan ketenagakerjaan, di mana ketenagakerjaan ini menyangkut tentang kondisi perempuan dan kondisi anak di bawah umur dalam bekerja. Nah, memang di dalam regulasi ada dua umbrella yang mengatur, undang-undang payung yang mengatur. Yang pertama adalah undang-undang nomor 13 tahun
2003 tentang ketenagakerjaan. Lalu dalam dunia pariwisata sendiri ada undang-undang yang mengatur tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Nah, di dalam klausula-klausula pasal ini itu harus disinergikan terkait dengan hubungan industrial pariwisata. Jadi teman-teman harus paham di sini dulu bahwa apa sebenarnya. Nah, ketika kita berbicara mengenai hubungan industrial pariwisata, jadi teman-teman mahasiswa di sini harus memahami atau menguasai membaca Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, di mana klausula-klausula atau pasal-pasal di dalamnya itu mengatur tentang apa yang menjadi judul materi pada siang hari ini, khususnya di materi 11. Salah satunya adalah subpokok bahasan. Yang pertama adalah tentang bagaimana regulasi ini mengatur tentang keberadaan ketenagakerjaan, fokus kepada tenaga kerja perempuan dan anak di bawah umur. Mengapa regulasi Undang-Undang Ketenagakerjaan ini membahas tentang itu? Ya karena banyak persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah ketenagakerjaan perempuan dan wanita atau pekerja anak di bawah umur. Nah, nanti dari teman-teman mahasiswa nanti akan kami tunjuk siapa yang nanti saya berikan sebuah kasus nanti dibahas. Nah, di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu teman-teman nanti harus bisa memberikan argumentasi secara hukum di pasal berapa yang mengatur tentang ketenagakerjaan perempuan dan anak di bawah umur. Jadi nanti barangkali ada kasus yang menarik dan teman-teman nanti bisa mendiskusikan di situ. Kita nanti membuat fokus group discussion ya di sini. Nanti teman-teman nanti bisa memberikan pertanyaan ataupun gagasan, ide-ide dengan keberadaan ketenagakerjaan khususnya dalam dunia pariwisata yang sangat multidimensi, termasuk resiko pekerjaan yang dialami oleh saudara-saudara kita khususnya adalah perempuan dan anak di bawah umur. Bapak tadi menyampaikan bahwa itu kalau ditinjau dari sisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Teman-teman tadi masih ingat Undang-Undang Ketenagakerjaan kita tadi nomor berapa, tahun berapa? 13 tahun 2000. Nah, sekarang bagaimana kalau itu disinergikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan? Nah, nanti akan saya berikan pertanyaan kepada teman-teman mahasiswa bagaimana menyikapi persoalan-persoalan terhadap kasus yang nanti akan kita bahas bersama. Nah, itu sangat-sangat menarik sekali nanti ya. Karena banyak persoalan-persoalan di luar sana, teman-teman kalian nanti sudah bekerja ya sebagai general manager di sebuah perhotelan atau destinasi restoran ya, banyak kasus-kasus yang terkait dengan persoalan-persoalan itu. Nah, teman-teman harus memahami karena secara regulasi memang diatur semuanya di sana. Nah, nanti secara khusus nanti akan kita diskusikan bagaimana nanti teman-teman kita yang nanti barangkali nanti mungkin ada diberi kesempatan untuk melakukan presentasi ya, nanti akan dibahas di situ. Nah, nanti penilaian dosen adalah kita berbasis pada kompetensi produk knowledge-nya, lalu kompetensi dari sisi skill-nya bagaimana, pengalaman, dan dari sisi attitude. Nanti akan di situ. Nanti di dalam pasal 65 misalnya ya, dalam Undang-Undang Nomor 9 dan Nomor 10 Tahun 2009 itu bahwa organisasi atau pemerintah yaitu mengatur tentang dalam dunia ketenagakerjaan atau mengatur tentang bagaimana fungsi pengawasan ya, fungsi pembinaan terhadap ketenagakerjaan yang ada di destinasi pariwisata. Nah, tentunya nanti barangkali ada teman-teman mahasiswa yang barangkali belum jelas tentang apa yang saya sampaikan, khususnya terkait dengan pekerja perempuan dan anak. Kami persilakan barangkali siapa yang mau bertanya.
terkait dengan materi yang perlu sudah saya sampaikan tadi. Pemutusan hubungan kerja. Nah, pemutusan hubungan kerja itu adalah, ada yang tahu dalam hal ini? Dipersilakan. Oke, Kak Evi. Saya, Pak. Jadi, sepengetahuan saya, PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal. Seperti itu. Terima kasih. Baik, jawabannya luar biasa. Ada yang lain barangkali? Sebab-sebab PHK itu disebabkan oleh apa kira-kira? Ayo, kalau bisa malah menunjukkan dari pasalnya, dari undang-undang ketenagakerjaan kita. Saya kasih nilai poin. Saya Pak izin jawab. Baik, di sini saya izin menjawab pertanyaan Bapak. Untuk macam-macam PHK sendiri itu sebenarnya ada banyak ya Pak ya. Contohnya ada PHK karena pensiun atau PHK karena meninggal dunia atau karena kasus ada di perusahaan itu. Begitu Pak contoh-contohnya. Terima kasih. Bagus ya, jawaban dari Kak Gladys ya. Baik, jadi kalau jawaban dari Gladys tadi memberikan sebuah argumentasi secara benar bahwa pemutusan hubungan kerja dalam konteks hubungan industrial pariwisata itu memang ada beberapa macam. Yang pertama tadi disampaikan oleh Gladys adalah tentang pensiun. Jadi kalau dia umurnya sudah pensiun, umur pensiun itu berapa kalau dalam tenaga kerjaan kita? Ada yang tahu? 65 itu kalau bagi dosen. 60 atau 58 atau 60 ya bagi ketenaga kerjaan yang biasa. Nah, atau dia meninggal dunia ya karena pensiun atau pengunduran diri. Atau apa? Justru yang terparah tadi tentang apa itu? Karena melakukan tindakan pidana melawan hukum. Contohnya apa? Buatan korupsi ya, narkoba itu, melakukan tindakan asusila dengan temannya sendiri dalam satu tempat kerja itu juga tidak diperbolehkan dalam undang-undang kita. Jadi nanti tolong ini disampaikan nanti di dalam pasal berapa itu ada ya. Dari sini ada pertanyaan lagi silakan. Cukup? Baik. Nah, terkait dengan persoalan-persoalan PHK tadi, teman-teman harus mempunyai wisdom, ya, mempunyai hati ketika teman-teman ini menjadi salah satu ketua HRD, ketua atau kepala SDM di sebuah perusahaan. PHK itu suatu keputusan yang tidak menarik, tidak seksi. Artinya yang memutuskan juga nggak nyaman, yang diputuskan juga nggak nyaman. Oleh sebab itu peran dari teman-teman mahasiswa di sini nanti ketika menjadi seorang manajer harus mempunyai wisdom, penilaian-penilaian secara komprehensif, melihat, memandang tidak hanya dari sisi ya tingkat kesalahannya, tapi peraturan perusahaan dalam hal ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan yang diberlakukan dalam dunia pariwisata. Itu juga harus dijaga dengan baik. Ya, apapun. Nah, oleh sebab itu perlu adanya suatu supporting dari sumber daya manusia. Apakah itu berbentuk dalam menggerakkan, mengempowering atau memberdayakan sumber daya manusia itu betul-betul harus bisa diberdaya gunakan. Supaya apa? Produktivitas kinerja dalam sebuah perusahaan atau industri pariwisata itu bisa terdukung dengan baik. Misalnya kalau dalam kita membicarakan tentang manajemen perhotelan ya, dalam dunia pariwisata, jumlah kunjungannya kok akhir-akhir ini kok bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga kok terjadi fluktuatif. Jumlah kunjungannya itu tidak menunjukkan kesesuaian tingkat kunjungan atau hunian yang signifikan. Jadi berarti secara manajemen ada yang salah. Yang salah itu siapa? Apakah itu pekerjanya atau itu utility-nya, alat produk di dalam perhotelan itu sendiri, atau apa? Itu harus dicari. Kalau memang terkait dengan ketenagakerjaan, ya bagaimana memberdayakan itu tanggung jawab kalian semua gitu. Kalau kita berbicara mengenai terkait dengan PHK, terkait dengan produktivitas kinerja.
Memang di situ ada tools atau penilaian-penilaian yang terkait dengan persoalan-persoalan ketenagakerjaan. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika kita membicarakan tentang kasus-kasus yang terkait dengan persoalan-persoalan PHK. Misalnya nanti kita membicarakan tentang kasus yang mungkin nanti dari salah satu teman kita nanti akan menjelaskan di situ terkait dengan tadi ya, kembali pada materi di awal tadi terkait dengan bagaimana mempekerjakan pekerja perempuan atau anak di bawah umur pada malam hari misalnya. Mengapa malam hari tidak boleh ya? Karena resiko akibat dari pekerjaan itu sangat berbahaya terhadap perempuan itu sendiri. Untuk selanjutnya waktu untuk melakukan, siapa yang kemarin mendapatkan tugas, kami persilahkan untuk melakukan presentasi. Sebelumnya terima kasih Bapak atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat siang semuanya. Siang. Perkenalkan, saya Eva Mariani yang diberi tugas oleh Bapak Suyut untuk menyampaikan contoh kasus terkait dengan ketenagakerjaan perempuan dan perlindungan anak. Tentunya di sini kita sudah tidak asing lagi karena kasus ini sudah seringkali terjadi di negara kita yang tentunya bisa diakses teman-teman semuanya bisa lewat sosial media ataupun di internet. Nah, kasus yang saya angkat kali ini yaitu rekrut 2 ABG jadi LC ataupun pemandu karaoke Mami FB di karaoke Chameleon Blok M ditangkap polisi, yang mana seorang manajer di tempat hiburan malam tersebut berumur 42 tahun ditangkap polisi. Dirinya terbukti memperkerjakan anak perempuan di bawah umur yakni berinisial AV berumur 16 tahun dan juga berinisial NM berumur 16 tahun sebagai calon LC di karaoke Chameleon. Seperti yang kita tahu semuanya ya, bahwa pemandu karaoke ataupun LC ini adalah pekerjaan yang mungkin tidak mudah ya. Maka dari itu penangkapan FW ini dipimpin oleh Kanit Krikum Polres Metro Jaksel, yang mana FW ini yang berprofesi sebagai mami di karaoke tersebut. Ini yang berinisial AF berumur 16 tahun dan NM berumur 16 tahun sebagai LC di karaoke Chameleon ya. Berumur 16 tahun ini tidak semestinya dipekerjakan seperti itu, apalagi sebagai seorang LC yang seperti kita tahu semuanya bahwa itu adalah pekerjaan yang tidak mudah. Penangkapan FW ini dipimpin oleh Kanit Krikum Polres Metro Jaksel, di mana FW ini yang berprofesi sebagai mami di karaoke tersebut ditangkap tanpa perlawanan. Dengan apa yang telah disampaikan Pak Suyu tadi, yang bermula dari AF ini datang ke karaoke tersebut di Jakarta Selatan untuk mencari lowongan pekerjaan, dan kebetulan si AF ini bertemu dengan saudari FW yang merupakan sebuah mami di karaoke tersebut di lantai 3 room 10 tempat berdada di Chameleon Karaoke. Jadi mungkin karena si saudara AF ini butuh lowongan pekerjaan lalu ditawarin atau diiming-imingi dengan si mami FW ini, makanya si saudara AF ini walaupun mereka di bawah umur kepincut dengan iming-iming yang ditawarkan oleh mami tersebut. Maka kasus ini berawal dari saudari AF yang mana berumur 16 tahun tadi sedang mencari lowongan pekerjaan, lalu kemudian bertemu dengan saudara FW yang kebetulan menjadi mami di karaoke Chameleon ini di lantai 3 room 10 tempat di mana berdandan para LC di karaoke Chameleon ini. Ungkap dari Gogo Jumpa Pers di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa 12 November 2024. Nah, jadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Anak, Pekerja dan Perempuan, Pasal 68 tentang larangan memperkerjakan anak di bawah umur. Pasal 83, pekerja perempuan yang menyusui harus diberi kesempatan untuk memerah kasus selama 1 jam kerja, dan juga ada pasal 76, 81, 82, dan 84 tentang perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan. Nah, di sini sudah saya sampaikan dengan pasal-pasal yang terkait secara umum dengan kasus yang saya angkat tadi. Mungkin dari teman-teman ya, tadi Pak Suyu juga sudah menyampaikan bahwa pasal-pasal ini bisa saling bersinergi antara pasal-pasal secara umum tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan pasal-pasal tentang hukum pariwisata. Mungkin dari teman-teman boleh dibantu untuk menyampaikan pasal-pasal yang terkait dengan hukum pariwisata. Tadi sudah saya sampaikan beberapa pasal yang terkait dengan kasus tersebut secara umum. Apakah teman-teman di sini boleh bantu untuk membacakan pasal-pasal yang terkait dengan hukum pariwisata? Boleh angkat tangan?
Baik, silakan. Izin menjawab untuk pasal tentang analisa kasus tersebut di buku ajar hukum pariwisata. Di pasal 26 butir D yang berbunyi tentang memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan. Yang selanjutnya yaitu butir J, yaitu turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau menyampaikan. Sepertinya ini lumayan banyak ya pasal yang terkait dengan hukum pariwisata. Boleh angkat tangan teman-teman? Silakan. Izin menjawab. Selanjutnya ada di pasal 26 butir M dan N. Butir M berbunyi menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab dan menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, jadi jawaban dari teman-teman khususnya Mas Arya juga nanti sudah bagus. Untuk terakhir kalinya barangkali ada satu kali lagi yang mau bertanya, dipersilakan. Saya Pak. Ya, silakan. Baik, terkait pasalnya itu ada pasal 26 yaitu butir J yang berbunyi turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya. Itu saja Pak. Ya, bagus. Seperti itu Bapak, terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih juga untuk teman-teman semua. Semoga ilmu dan kasus yang saya sampaikan saat ini dapat bermanfaat dan juga dapat ilmu menjadi kita semuanya untuk tetap hati-hati ya dimanapun kita berada. Seperti itu, terima kasih semuanya dan selamat siang. Kita berikan tepuk dong. Sebelum kuliah kita akhiri, saya akan mencoba sedikit menyimpulkan tentang apa yang disampaikan oleh KFV tadi. Jadi memang di dalam regulasi kita baik di Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun dalam Undang-Undang Pariwisata ini sangat melindungi hak dan kewajiban dari warga negara, khususnya terkait dengan pekerja perempuan dan anak di bawah umur. Tadi disampaikan oleh KFV bahwa sungguh luar biasa. Ternyata regulasi kita ini memberikan perintah, baik itu kepada pemerintah sendiri, ya undang-undang ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah, ya, lalu kepada masyarakat, juga kepada siapa tadi? Dinas Pariwisata. Saya mohon izin untuk kuliah pada siang hari ini kita akhiri dan selamat siang. Silakan untuk melanjutkan pekerjaan ataupun kuliah selanjutnya. Dipersilahkan. Selamat siang. Siap. Stipram, yes, we can.